Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat berita ini? Marah, kesel, sebel. Bayangkan 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar diambil dari negara, dari uang rakyat. Apa mereka nggak kepikiran ya kalau dunia ini tuh hanya sementara? Coba kita lihat gambar ini. Di gambar ini, di ilustrasi ini, kita itu masih ada di dalam 3 tingkatan yang pertama. Masih ada di alam dunia setelah sebelumnya alam roh dan alam kandungan. Masih ada 10 tingkatan lagi yang akan kita lewati. Setelah sirot, kita akan ditentukan di mana kita berada. Apakah di surga ataukah di neraka. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa kita begitu sibuk mengumpulkan bekal di dunia, sedangkan di akhirat yang kehidupannya begitu kekal, kita tidak memikirkan itu. Kenapa kita sibuk mengumpulkan bekal di fase kehidupan yang paling singkat, sampai rela mengorbankan perjalanan yang jauh lebih panjang dan lebih kekal. Kita nggak usah bahas kasus soal ini tadi ya, karena itu udah biarlah proses hukum yang mengatur. Meskipun hukumnya juga nggak bisa dipercaya. Oke, yang sedang aku pikirkan adalah di alam kubur nanti, jangankan 74 kilogram emas, 1 gram pun kita tidak akan membawa harta tersebut. Yang ikut hanyalah amal dan pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia. Dan setiap rupiah yang pernah kita pegang akan ditanya dari mana asalnya dan kemana dibelanjakannya. Maka mungkin yang perlu kita kejar itu sebenarnya bukan jadi orang yang paling kaya, tapi orang yang paling siap ketika perjalanan di dunia sudah selesai. Jadi bekal kita itu sudah banyak. Bekalnya bukan emas 74 kilogram lagi, tapi amal. Karena kita masih ada di tahap ketiga, perjalanan panjangnya masih ada menanti di sana. Semoga Allah tetap menjaga hati kita. Ketika kita diberi sedikit, kita tetap jujur. Ketika kita diberi banyak, kita masih amanah. Dan agar kita tidak pernah menukarkan kehidupan yang kekal dengan kenikmatan sementara yang ada di dunia ini. Jangan lupa like, follow aku untuk konten-konten reflektif lainnya.